Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syaraif, wabil khusus kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Habib Sulaiman Bahashim beserta seluruh keluarga, serta Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Husain bin Habib Umar Bahashim. Yang terhormat para asatidz dan asatidzah, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Basit dari Cantung. Yang terhormat seluruh aparatur pemerintahan Desa Sampanahan Hilir serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat, iman serta kesehatan, sehingga kita bisa berhadir pada hari ini dalam rangka acara peringatan Haul Habib Sulaiman bin Habib Umar Bahashim yang ke-6. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat tausiah agama, acara kelima doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, saya pintakan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Husain untuk membukanya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti karma sahabat wal qarabah wa tabi'at tabi'ina awliya salih wa sallam wal muslimin ila din Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Al-Mujahidin dari Sampanahan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أما يشركون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita Al-Mujahidin
semoga kita mendapatkan keberkahan darinya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ahlul Bait yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Habib Sulaiman Hashim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syarifah, terlebih khusus yang ada di hadapan kita Al-Habib Husin bin Habib Umar Al-Bashim. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan beliau selalu urusan beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru-guru agama yang hadir di hadapan kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Basit dari Cantung, Al-Mukarram Guru Hilmi Muhammad Hilmi Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Miftal Khair dari Sampanahan, Al-Mukarram Guru yang kita kenal Guru Anang, dan guru-guru yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak menghormati rasa hormat dan ta'zim ulun kepada sampean bertaan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan zahir dan batin, diberikan nikmat yang besar, itu nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini dapat berhadir menghadiri peringatan haul Ayahanda Al-Habib Sulaiman bin Habib Umar Al-Bashim yang ke-6. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh zuriat beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pertama, ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan ulun pada haul Ayahanda Al-Habib Sulaiman bin Habib Al-Bashim yang ke-6. Selanjutnya ulun juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Sampanan Hilir yang telah membantu, baik itu dari segi tenaga, uang dan sebagainya, sehingga pelaksanaan haul Ayahanda dapat terlaksana. Sekali lagi
Ulun mengucapkan ribuan terima kasih, terlebih khusus masyarakat Desa Sampana Hilir, sehingga pelaksanaan haul ayahanda dapat terlaksana. Selanjutnya ulun memintakan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan haul ayahanda ini terdapat suatu kejanggalan atau yang kurang berkenan di hati pian sabarataan. Ulun sakalalari mohon ampun yang sebesar-besarnya, karena itulah kemampuan ulun. Mudah-mudahan tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa lebih baik daripada tahun ini. Padahal ulun melaksanakan haul ini hendak seadanya aja, karena di masa ujarwa ini kan pandemi. Tapi karena permintaan minta bejurang diganali lah haulannya, ulun coba minta izin dulu lawan buhan kepolisian. Tapi ujar ulun bepadah benar diizini tetap ulun laksanakan. Artinya bepadah aja, artinya ditangati kah kadakah. Tapi jar polisian ujar buhan kepolisian kan laksanakan aja ujar. Alhamdulillah hari ini kawat laksana. Jadi mudah-mudahan, makanya kan nang mana kadada tempat duduk belum banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha lah. Biasanya kan tahun 2019 kemarin ada kan ada tempat di sana. Ini kadada karena hendak kadaba jurang to kadaba genal. Tapi nangaran merasa umatnya Rasulullah kan merasa mencari barakah. Alhamdulillah nang hadir tak banyak kurangnya. Mudah-mudahan piana hadir mendapat barakah, dan mudah-mudahan dengan cinta dengan Rasulullah, cinta dengan zurriyatnya Rasulullah, mudah-mudahan dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Mungkin tidak terlalu panjang karena kita ada tausiah dari Al-Mukarram, dari guru kita Abdul Basit dari Cantung. Cara meta sarah sidin aja anak balawas kah, kita acara bebas, acara inti kan sudah tuntong juga tadi di Kubah kita laksanakan. Ini mana kada tempat duduk kau aja di Kubah, mana kada mungkin itu aja yang dapat tolong sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Basit dari Cantung. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika nabdika bika rasulkan nabi ya sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaringi jar Habib beradaan, mudah-mudahan nang menjawab salam nang nyaring diselamatkan dunia dan akhirat. Habib menyuruh 2 kali Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bidinihi alqawim وبين صراطه المستقيم بالآيات وذكر الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد حضرة الكرام, para habaib, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita muliakan dan sama-sama kita cintai, terlebih khusus kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Al-Habib Husain bin Umar Al-Bahasim, dan juga kepada sahibul bait, kepada Ayahanda Al-Habib Muhammad bin Habib Sulaiman bin Habib Umar bin Habib Salim Al-Bahasim, dan juga kepada seluruh para habaib yang berhadir pada acara hari ini. Dari iring doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita berkat para habaib. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat mereka, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Pangkat-pangkat mereka adalah pewaris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bidang ilmu. Ini Nabi sendiri yang mengangkat pangkat mereka. Terlebih khusus kepada Guru Ahmad Kadriani, Guru Anang, kepada Guru Hilmi, dan juga kepada Guru Syafi'i dari Tanah Bumbu Batu Licin. Mudah-mudahan mereka semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan mereka dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama duduk berkumpul dengan mereka ulama, dengan mereka para habaib, dan di samping kita ada makam kubah zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makam mereka dikatakan oleh ulama zurha ila mamatu, ziarahilah ketika mereka telah meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini ziarah bersama di makam wali Allah, di makam Al-Habib Sulaiman Al-Bahasim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki berbagai macam tempat, berbagai macam penjuru. Mereka dilahirkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke dalam dunia, dipencar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam tempat-tempat terpencil, masuk ke dalam tempat-tempat yang jauh dari keramaian, hanya ingin menjunjung tinggi perintah datuk mereka Rasulullah, ingin membawa risalah datuk mereka baginda Nabi Muhammad, ingin mencontohkan kepada kita sebagai umat Rasulullah bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana ilmu Nabi Muhammad, bagaimana sosok kepribadian Nabi Muhammad. Mereka lah keluarga Nabi Muhammad yang menyebarkan kemana-mana. Sebelum 300 tahun sebelum masuknya Wali Songo ke Pulau Jawa, itu ada masuk seorang ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang menyebarkan agama Islam. Beliau adalah Hababah Fatmah binti Maimun di Jawa Timur, jauh sebelum masuknya Wali Songo ke Pulau Jawa, namun tidak berkembang. Kemudian diutus lagi. Siapa? Mereka adalah Wali Songo, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pelosok ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama, yang mencontohkan bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah yang mengerti betul bagaimana datuk mereka.
Karena para habaib lah yang mengerti bujur bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perasaan hati mereka. Karena orang bila ada hubungan darah itu ikatannya pasti kuat. Seluruh ikatannya pastilah kuat ketimbang selain daripada keluarga mereka. Ikatan batin seorang anak kepada abahnya itu sangatlah kuat. Ikatan batin seorang anak kepada ibunya sangatlah kuat. Ikatan batin seorang cucu pada kakeknya sangatlah kuat. Begitu pula dengan mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatan perasaan batin mereka dengan baginda Nabi Muhammad begitulah kuat. Ikatan batin para habaib lawan Rasulullah begitu kuat sehingga yang lebih mengerti kepribadian Nabi Muhammad merekalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih paham tentang bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik, ini adab mereka. Sahabat Anas bin Malik mengatakan khadamtu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku membantu Nabi Muhammad. Sahabat Anas bin Malik, aku umpat Nabi Muhammad, diam di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrah sinin 10 tahun. 10 tahun umpat berdiam lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Sejak 10 tahun tersebut aku tidak pernah mendengar kata-kata Nabi Muhammad memandiri pembantunya, kenapa kayak ini, kenapa kelakuan kayak itu, kenapa ini kada pernah keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Nabi Muhammad adabnya, menjaga perasaan orang nang umpat di rumah tuh dijaga, kada pernah berpandir kenapa kamu kayak ini, padahal salah, kenapa kayak ini, kada pernah. Hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mewarisi akhlak ini? Siapa yang mewarisi akhlak Rasulullah semulia ini? Siapa yang mewarisi akhlak yang indah, akhlak baginda Nabi Muhammad ini? Mereka yang mewarisi pertama adalah keluarga beliau, keluarga anak cucu beliau. Lahir generasi selanjutnya siapa? Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Lahir daripada Al-Imam Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, beliau adalah seorang ulama. Selain daripada mereka habaib, beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, yang melazimi selalu berada di masjid untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, akhlak, warisan akhlak anak cucu Nabi Muhammad, kita menceritakan inilah akhlak mereka. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad yang diwarisi oleh anak cucu beliau. Suatu ketika ada seseorang yang keluar pada rumahnya, bahasa Indonesia beb leh, bahasa Indonesia kalau beb ulun beb bila bahasa penjer kina lalu model kisah anak belulucuan doh kita bilang anak belulucuan kada pantas dihiga kubah. Jakannya dipintas acara bemirat, acara bemaulid, ayo kita tatawaan para kubah dewe ini. Maka boleh lapas pandirnya lo tatawaan kayaknya. Itu makanya mesti bahasa Indonesia. Ini mun bahasa Indonesia tangalih belulucu sedikit. Imam Ali Zainal Abidin keluar dari rumah menuju masjid untuk niat iktikaf dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Imam Ali masuk ke dalam masjid, ada seseorang yang ke masjid untuk melakukan sholat. Hendak turun ke masjid itu tadi bawa duit. Kalau sekarang mungkin nilainya lebih daripada ratusan juta rupiah. Segan apa? Bawa duit ke masjid, segan hendak bayar
hutang, pahamlah. Pada lawan bini, umpamanya aku turun pada rumah hendak bayar hutang, duitku bawa, maka hendak membawa duit, singgah dulu ke masjid, nyepa ibadat, ahli ibadah, singgah dulu ke masjid, ibadah dulu sebelum tulak bayar hutang. Sampai di masjid sembahyang, selesai sembahyang keluar hendak bayar hutang, datang Imam Ali Zainal Abidin masuk dan i'tikaf di dalam masjid tersebut. Ini duitnya Pak, Bu, duitnya lain 50.000, lain ratusan juta duitnya. Sembahyang Imam Ali Zainal Abidin, Allahu Akbar. Selesai sembahyang Imam Ali Zainal Abidin berwirid. Biasa i'tikaf di dalam masjid, orangnya mahir i'tikaf, berwirid Imam Ali Zainal Abidin. Ketika Imam Ali Zainal Abidin berwirid, tiba-tiba datang orang tadi, langsung menepuk pundaknya. Pemuda, belikan duitku 100 juta. Imam Ali, jar Imam Ali. Adakah Imam Ali mengatakan, aku kan udah ambil? Pemuda, kembalikan di orang Indonesia. Jangan dibalik, jangan. Kita balik tuh kita tumpah. Bolehkan duit 100 juta. Tadi aku turun pada rumah bawa duit 100 juta, sembahyang di sini, aku bawa duit, tujuanku keluar dari masjid ini untuk bayar hutang. Ternyata ada Ikam anak muda di sini. Duitku tadi tertinggal di dalam masjid nih 100 juta. Ikam nih pura-pura aja beribadah ke dalam masjid, tujuannya hendak mengambil duit yang 100 juta. Mana duitku yang 100 juta tadi? Kembalikan. Ujar Imam Ali Zainal Abidin apa? Berdiam. Aku mengambilkan duitnya ke rumah 1 mat. Duit Ikam ada di rumah. Ambilkan 1 mat. Jangan ribut lah. Sopan kayaknya kita ribut masalah duit. Ayo aku mengambilkan duitnya. Duitnya kok andak di rumah. Imam Ali lain pelakunya. Imam Ali Zainal Abidin bukan seorang pelaku yang mengambil duit, kada. Tapi Imam Ali madahkan, berdiam, aku mengambilkan duitnya. Diambilkan duitnya oleh Imam Ali Zainal Abidin. Setelah diambil, dijulung. Setelah dijulung, ujar orang tadi apa? Lain kali Ikam anak muda jangan ambil barang. Ini nilainya ratusan juta, kenapa Ikam ambil? Lain kali jangan. Untung Ikam lon aku, lon yang lain bisa dipukuli orang. Inggih, ulun kada lagi. Imam Ali Zainal Abidin. Tulak orang ini bayar hutang. Selesai transaksi bayar hutang, beres, balik ke rumah. Ditakoni oleh nang bini, abahnya, pian tadi hendak ke masjid, jadilah bayar hutang. Jadi iya ada tadi pemuda di situ kan ambil duitnya. Tak tinggal di masjid diambilnya, saud entarnya ke rumah. Untung aku tadi ke masjid biasa mencari akun mengakui sudah aku bayari. Abahnya, itu duit siapa yuk? Tuh duit pian masih tertinggal 100 juta di rumah. Kada ingat membawa pian. Duitnya tertinggal di rumah. Lalu siapa pemuda yang pian tuduh mencuntang itu? Lalu betunduk pikirkan akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin. Amun pian dituduh mengambil duit 100 juta, kira-kira apa? Aku kada mengambil mulai apa? Iya kalah. Imam Ali Zainal Abidin jaga perasaan. Ini umat Rasulullah nih, sekira jangan tersinggung, sekira jangan sakit hati. Bagaimana caranya? Diakui sidin. Ya, aku ambil, ambilkan ke rumah. Mengganti duitnya yang 100 juta. Merasa seperti itu takajud. Mencarilah informasi siapa sebenarnya pemuda tadi. Keliling tak gunakan siapa, ternyata ada yang tahu. Itu amun ibarat Ikam tejar urang lah manu inang buat duit masuk ke kota Makkah, bila kada tahu lawan Imam Ali Zainal Abidin sama aja Ikam masuk ke Makkah kada tahu lawan Ka'bah. Saking hebatnya Imam Ali Zainal Abidin ini orang yang sangat terkenal, kealimannya, keilmuannya, akhlaknya, adabnya Imam Ali Zainal Abidin luar biasa. Datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin? Waalaikumsalam, masuk ke rumahan kita dahulu. Kada wahai Imam, ulun membawa akan duit 100 juta ambulikakan. Menangis minta ampun beb.
Minta ampun wahai Imam Ali Zainal Abidin, ulun kada tahu pada itu pian, ulun kira pian yang mengambil duit ulun, ternyata kada. Ulun minta ampun. Ujar Imam Ali Zainal Abidin apa? Sudah. Sebelum habis kata-kata tuduhan pian madahkan ulun maling, kata maaf sudah terbuka lebar dari hati ulun, bahkan ulun memintakan langsung ampun kepada Allah atas engkau wahai paman. Pian bayangkan, belum lagi habis kata-kata penuduhan itu sudah selesai dimaafkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Akhlak siapa ini? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang mau mereka keluarga Nabi Muhammad tuh maulah sakit hati kepada umat Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad adalah keluarga yang sayang kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad mencintai umatnya, seperti itulah mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba menyelamatkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hati mereka keluarga Nabi Muhammad tidak ada terbesit ingin mencelakakan umat Nabi Muhammad, bahkan mereka berlomba-lomba ingin membawa dan menggandeng tangan umat Nabi Muhammad memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ini sifat keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya lalu ada di sana kubur Habib, di sana ada kubur Habib. Di kampung bila ada habaib bermakam di kampung tersebut, radius yang ada di kampung tuh misalnya di Sampanahan ada Habib bermakam kayak nang ini Sampanahan Hilir, ada Habib bakubah di Sampanahan Hilir. Semua orang nang umpat bermakam di Sampanahan Hilir, baik pemakaman sana, selagi di dalam radius Sampanahan Hilir akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kadang menyampaikan dengan lisan mereka, walaupun mereka tidak berdakwah seperti mana ulama menyampaikan hadis dan Quran, walaupun mereka tidak membuka majelis taklim untuk mengajari umat Nabi Muhammad, tanpa kita sadari adanya mereka bermakam di bumi kita ini, itu adalah syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi Habib itu datang macam-macam, terkadang memang datangnya berbentuk tidak layak seperti habaib zaman dahulu. Alim terkadang mereka datang dengan dunianya masing-masing, mereka berbisnis, mereka berusaha, berjualan dan lain sebagainya. Namun ketika mereka dikebumikan di bumi tersebut, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan segala-galanya jenis kebaikan bagi tempat yang dimana ada keluarga Nabi Muhammad bermakam di situ. Pian bayangkan, makanya cari tempat tuh nang ada Habibnya. Itulah ke kampung kada ada Habibnya, tangali sedikit. Membak kubur tuh biar dibuncu kampung, cuma di kampung tuh ada kuburan Habib, itu luar biasa. Maka semuaan pelosok ada keluarga Nabi Muhammad bepatak, di mana-mana ada. Lah mun pelosok bakuliling di situ, di Gerunggang ada, di Punduk Waloh ada, di Pudi ada, nih pelosok nih. Di Sungai Penggawa ada, di Sekandis ada, di Gunung Calang ada, di Papaan situ ada, jauhnya Papaan situ, atas gunung ada makam keluarga Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya menyelamatkan orang nang bakubur di situ. Mereka berbagi masing-masing, berbagi keadaan untuk merangkul umat Nabi Muhammad agar mereka sama-sama berjalan menuju Rasulullah, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini keluarga Nabi Muhammad. Belum lagi kita ceritakan al-akhlak daripada al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Haddar, guru daripada Al-Habib Umar bin Hafiz. Kejadian yang sama terjadi seperti mana terjadi di zaman Imam Ali Zainal Abidin. Beliau tertuduh mengambil duit yang tertinggal di masjid, hampir sama ceritanya. Namun
Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar menangis dalam sujudnya, menyesal, ya Allah, kenapa aku kadakawa seperti datukku Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mampu memaafkan dan mengikhlaskan hatinya sebelum selesainya orang berbicara menuduh beliau, tapi aku hanya kawa mengikhlaskan dari tempat kejadian sampai aku balik ke rumah. Sampai ke rumah aku hanya kawa ikhlas dan ridho. Selama aku di jalan, hatiku masih ada benci dengan umat Nabi Muhammad. Menangis beliau, menyesal beliau atas kejadian seperti ini. Lain lawan kita lain. Lah ada tapaut lawan orang, aku aja 7 turunan gak dari dalon ikam. Ada bermasalah lawan orang sudah kadaredanya menyumpah sampai 7 turunan, maka kada sedikit 7 turunan. Ya Allah, buyutnya tak 4 cucu, tak 4 buyut, tak 4 apalagi itu. Habis sampai ke bawah disumpahi keluarga Nabi Muhammad, keluarga yang rahmat, mewarisi bagaimana Nabi Muhammad diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam semesta. Warisan ini diwariskan kepada anak beliau Al Imam Hasan wal Husain, diwariskan kepada cucu beliau Imam Ali Zainal Abidin, diwariskan kepada cucu beliau Al Imam Ja'far Shadiq, dan diteruskan sampai kepada saat ini. Mereka mewarisi daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hendak maulah sakit hati umat. Pernah juga terjadi di zaman Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim adalah terkenal orang yang sangat kaya, sugih benar. Mana habib, mana alim, mana wali, mana kutub, mana berpangkat Fakhrul Wujud, alimnya luar biasa, ilmunya luar biasa, pangkatnya tinggi di sisi Allah, dunianya sugih. Setiap hari mampu menyembelih kambing 400 ekor kambing untuk memakani umat Rasulullah. Sehari 400 kambing menyembelih untuk memberi makani umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika suatu saat datang seorang ibu tuha datang membawa segenggam gandum. Galapung gandum tahu lebihan? Kada banyak. Segenggam itu siapa ada plastik halus. Cuma hatinya, ya Allah, aku hendak benar memberi wali ini si Abu Bakar bin Salim. Padahal yang datang kepada si Abu Bakar bin Salim kada gandum lagi bawaannya. Datang seikung bawa pati emas, datang seikung bawa pati permata, datang seikung bawa pati duit, datang seikung bawa sapi, datang seikung ratusan kambing yang berhadiah lawan si Abu Bakar bin Salim. Dada nang sedikit, seorang ibu ini membawa segenggam gandum yang mungkin tiada artinya. Tiada artinya. Gandum segenggam, segenapa? Gandum ya kalau dibumbui juga, dimasak kucingnya kada kanyang. Segenggam. Datang ke sana, ketok pintu gerbang Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, dibukai oleh penjaganya. Hai ibu, ada hajat apa pian kesini? Aku kesini hendak bertamu lawan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, beliau ada di atas. Tapi hajat pian apa bu? Pentingkah hajatku? Aku nih berniat hendak benar memberi Syekh Abu Bakar bin Salim. Kebulujuran aku ada rezekina kawa menukar sedikit. Sagan memberi Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Melihat bungkusan ini halus, bisa ujar penjaganya, bah bisa jadi ini intan. Kayak genggam intan. Ayo sudah, sekali dibuka ternyata galapung gandum segenggam, ujar penjaganya. Bu, kalau cuman ini aja supan pian bu datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang datang bu pati emas, pati permata, pati duit nang datang lawan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pejabat-pejabat, saudagar-saudagar kaya, pembisnis datang kepada beliau. Pian datang hanya segenggam gandum untuk memberikan kepada yang mulia Maulana Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Supan pian bu diambil oleh ibu, digenggam, bulik ibu dengan lamah hati, merasa ternyata kada tercapai nak memberi Habib segenggam gandum. Syekh Abu Bakar bin Salim di atas luting mendengar kejadian tersebut. Turun Syekh Abu Bakar bin Salim, ada lagi bersandar.
Syekh Abu Bakar bin Salim kada lagi bersandal di panasnya gurun pasir, melepas sandalnya menyasahi ibu sambil memegang tangan ibu. Bu, maapakan penjaga ulun bu. Syekh Abu Bakar bin Salim berlutut di hadapan ibu. Maapakan bu lah, tuh maapakan penjaga ulun. Pemberian pian ini bu lebih berharga dari pemberian yang lain bu. Jangan sakit hati bu lah. Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhlak dan adabnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jangan sakit hati pian bu ai. Ulun tarima bu ai ini pemberian pian segenggam gendum ini. Ulun ambil bu, ulun masak dengan tangan ulun sendiri, ulun bumbui dengan bumbu ulun sendiri, dan ulun hidangkan ulun sendirian bu ai nang menghidangkan. Kada boleh nang lain umpat nang segenggam gendum ini bu ai. Akhlak daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada hendak orang tersinggung, kada hendak orang sakit hati, menyasahi kada sing sandalan lagi lawan seorang ibu tadi. Siapa dia? Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka cucu-cucu beliau dijadikan aulia besar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sekarang masyhur Al-Imam Maulana Al-Habib Umar bin Hafiz ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu buyut beliau. Kenapa? Karena akhlak datuk beliau seperti ini. Adakah akhlak kita meniru akhlak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlak yang luar biasa, akhlak yang sangat mulia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia untuk membawa akhlak datuk mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak bubuhan para habaib. Lalu ada Habib yang macal datang ke kampung, seperti apa? Tetap jaga dan hormati, karena semua mereka tidak ada lain diutus oleh Allah, diutus oleh Rasulullah, hadir ke pelosok-pelosok hanya untuk membawakan rahmatan lil alamin. Dengan adanya mereka akan turun rahmat dari Allah, adanya mereka turun maghfirah, adanya mereka turun hidayah, adanya mereka turun inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan mereka diutus untuk menyelamatkan umat agar selamat dunia dan selamat di negeri akhirat. Itu tujuan Allah mengutus mereka. Mudah-mudahan berberkat kita berataan. Mudah-mudahan kita berataan dapat berkah haul Habib Sulaiman Bahasim. Mudah-mudahan kita duduk di sini, duduk di samping kubah Habib Umar Bahasim, Rasulullah meridai kita berataan. Berkat Habib Sulaiman Al-Bahasim, Rasulullah mensafaati kita barataan, dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bil ghairi hisab. Dan mata yang penuh dosa ini diizinkan oleh Allah memandang baginda Nabi Muhammad berkat anak cucu Nabi Muhammad. Telinga kita yang penuh dengan dosa, sering mendengarkan dosa ini, berkat anak cucu Nabi Muhammad diampuni dosa telinga kita. Kaki kita, tangan kita, perut kita, kemaluan kita yang mengandung dosa yang begitu besar, yang mengandung dosa, bahkan kita malu menghadap Allah karena dosa-dosa kita. Berkat keluarga Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa yang ada di sekujur tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita barataan diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf kepada ayahanda Habib Husin dan ayahanda Habib Muhammad, dan ampun maaf kepada guru-guru dan pian barataan apabila kata-kata ulun ada yang mengandung kata-kata kada nyaman. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Basit. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan bisa kita ingat serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukram Al-Muhtaram Al-Habib Husin bin Habib Umar Bashim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi ala Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad ya. Allahumma ghfir lana dzunubana ya Allah wa liwarhamhum kama rabbuy saghira wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat wa la bi'abana wa bainahum bil khairat rabbil karamil rahimin Allahu wa billahi al-azim. Allahumma ya Allah ya al-majum halikul ghafur rahim ya al-majum halikul ghafur rahim ya al-majum halikul ghafur rahim. Ya Allah, berikanlah kami rahmat yang setinggi-tingginya, panjangkan umur kami ya Allah. Semua orang yang hadir mahal Adinda Habib Sulaiman bin Habib Umar Basim awal yang ke-6. Mudah-mudahan beliau bangkit dari kobahnya, mendoakan kita seberataan dan membawa malaikat rahmat menulis ulang-ulang dengan hadir agar kaina yaumil mahsyar beliaulah mengundang kita berataan, karena majelis ini dijadikan Allah Ta'ala astana di akhirat, astana yang paling besar. Akhir yang hadir ini karena diundang oleh Habib Sulaiman, karena hari ini ditulis oleh malaikat rahmat si anu bin si anu hadir, si anu bin si anu hadir, karena dia masal diundang. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala segala dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa anak bini kita, dosa kai nini kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ba'asma Ghafur Rahim. Arti Ghafur Rahim itu Al-Halikul yang Maha Pengampun. Jadi Maha itu kita kada kecualinya. Dosa manusia ini seumpama kan ada kecualinya lah. Dosa manusia ini nang paling pasik toh. Lalu pasik nang pasik itu dosa kita seperti saumpama buih di laut, saumpama tumbuh-tumbuhan di bumi, saumpama bintang di langit, saumpama Ghafur Rahim kada kau mempemakanlah. Nah itu kita haraplah. Jadi kita syukuri, kita hidup inilah, kita syukuri nikmat Allah panglihat, nikmat Allah pandangar, nikmat Allah pancium hina. Kita syukuri benar telah, jangan kada kita syukuri, karena ujar Tuhan sekumpul orang nama nyukuri nikmat Allah Ta'ala itu ditambah nikmat rahmat toh. Nah, kita syukuri nikmat nang berpikir cita-cita berniat nang sempurna itu nikmat semnyaan. Nikmat di dalam surah dalam hati itu, nah pandangan dalam hati itu nikmat Allah semnyaan toh. Nah kita syukuri. Nah itu panglah kita memberi duit ke kawa seperti anak dato kami imam dahulu toh memberi mengajar kita nih kada bisa mengaji lain anggota, cuma kita memberi pandangan pendapat menyukuri nikmat Allah dengan aku padahkan seberataan nang hadir di sini nang diakui Allah Ta'ala hamba, nang diakui oleh Nabi umat itu Bapak berwujud Nabi Muhammad. Jadi orang tuh bilangnya kada berwujud Nabi Muhammad itu manusiaan dia lain manusia seutuhnya. Nah kepadaan hari ini. Nah jadi seberataan muslimin muslimat lah hendak berwujud diri Nabi Muhammad lah. Kada usah masuk Nabi Muhammad di Madinah nang di awak hikam aja. Nah jadi dalam akidul iman tuh padahakannya dalam akidul iman tuh 66 kali itu tersimpul pada sifat Allah 7.
Jadi sifat Allah 7 tuh ya di Nabi. Nabi itu menjadi apa pulang dan Umar Sidin. Nah kepadahkan nih dengarakanlah jasad Nabi itu menjadi roh uli andika beritaan tuh kan rasakan apa roh itu jadi bergerak jadi lembagaan tuh patung wara dengarakanlah nih kada gegayaan nih kan jadi asalkan Nabi di batang tubuh seorang jasad Nabi roh sampian beritaan roh Nabi nyawa sampian roh Nabi itu nyawa sampian jangan ada sampian itu ada berhinak nah itu jadi pian merasakan roh pian dan nyawa pian berwujud Nabi Muhammad kan pian doda ini kada gegayaan nih bila pian kada makan sia-sia haram hukumnya nih takunakan ya kak para hotat nih namanya aku berdosa kita nih kada bisa lagi surah betawang nang dunia ada lagi nih itu pang bantuan kita tuh nah supaya jadi insan seutuhnya masakan Nabi Muhammad saja jasad sidin jadi roh oleh seorang Rosidin jadi nyawa oleh seorang itu pian jadi bergerak keberkahannya nah berkat Nabi Muhammad berkat sifat Allah nah itu bang jadi kita berdoa berkaan nang nini datu kita demikian juga kita doakan berkaan mudah-mudahan sidin jadi anak artinya jadi umat Rasulullah sebertaan amin ya rabbal amin Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana jalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana innaka antas samiul alim wa tub lana innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma shalli salatan tunjina biha afawal afata tarul jami'a hajatullah bil hasan atbalina innaka lantal rahimin wa sallallahu Muhammadin nabiyyi sallam ya rabbi bil mustafa bali wa maqasidana wa ghfir lana ma madda ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa bali wa maqasidana wa ghfir lana ma madda ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa bali wa maqasidana wa ghfir lana ma madda ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ونرب الإجادة alhamdulillahi rabbil alamin. Jadilah kita mengadakan wasiat paguran kita. Jadi habis doa itu diakhiri dengan apa? Ya Allah biha. Jadi ya raga kita masami sedang kita minta itu nasabah dalam husnul hatimah itu belum tentu jalan memberi. Apalagi kada dia meminta sekali. Nah, jadi saban kali berdoa itu ya Allah biha itu jangan ditinggal. Wasiat paguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.